Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teater Geni. Moro. Oke, kembali lagi bersama saya Ajis Al-Awalia di Teater Geni Bincang episode 10 ya. 10 dan di angka 10 ini Teater Geni Bincang kehadiran tamu pemecah telur. Ya, dari 1 sampai 9 kan cowok semua. Sekarang Ibu dosen Bu Husnul Khotimah MPD. Dosen Institut Agama Islam Cirebon sekaligus nulis novel juga ya Bu ya? Ya, insya Allah. Insya Allah. Jadi di novelnya ini tentang Naya, perempuan, cinta dan impian. Saya ngabisin ini minjemnya mau udah lama, cuma ngabisin beberapa kali baca dan wih, ini di naskah ini Bu Husnul kayaknya pengen bilang bahwa di badan seorang perempuan itu penuh dengan ketidakadilan gitu loh. Ya. Kalau saya menangkapnya seperti itu gitu loh. Makanya ini menarik sekali gitu loh untuk dikaji, untuk dibahas, untuk diobrolkan bareng langsung bersama penulisnya yaitu Bu Husnul Khotimah MPD. wow banget. Wow. Akhirnya pertanyaannya adalah bahwa karena ini tentang Naya, perempuan, cinta dan impian. Sebenarnya sosok Naya di kehidupan keseharian Bu Husnul itu siapa, Bu? Naya itu saya gambarkan sebagai seorang remaja perempuan ya, remaja perempuan yang berasal dari keluarga sederhana dengan pola asuh yang bagus dari orang tuanya sehingga dia tumbuh menjadi remaja yang mampu beradaptasi dengan siapapun gitu. Termasuk dalam memilih teman itu dia tidak pilih-pilih gitu. Yang penting dia mau berteman tanpa peduli latar belakangnya apa dan nyambung ya kenapa harus dijauhi gitu. Gitu. Terus perempuan remaja ini juga dia seorang remaja yang punya mimpi agar menjadi lebih baik dari orang tuanya dan ia berusaha mengejar mimpi tersebut gitu. Tentang Naya, jadi Naya itu ya tadi wanita, gadis remaja, supel lah ya Bu ya, supel dan lain sebagainya. Cuman akhirnya kalau saya menangkap ini di novel tentang Naya ini adalah saya mempunyai kecurigaan bahwa ini jangan-jangan Bu Husnul sendiri yang mengalami. Loh gak bisa dipungkiri karena kadang kita menulis itu katakanlah sumbernya itu bisa dari pengalaman kita langsung. Bisa ada dari beberapa yang pengalaman langsung. Pengalaman tidak langsung gitu lah. Gitu. Makanya saya berpikir jangan-jangan sosok Naya ini Bu Husnul. Nah, makanya perlu dikonfirmasi biar tidak menimbulkan fitnah dan hoax. Gitu. Ternyata kan memang murni tokoh fiksi ya, tokoh fiksi. Tapi bicara keresahan yang mewakili Bu Husnul. Kegelisahan, iya. Kegelisahan mewakili Bu Husnul. Halo, selamat datang. Halo Suhu. Panjang umur. Oh, panjang umur. Monggo. Mau gabung di sini di tengah. Jadi kita ngegibahin tentang Naya, jadi memang tokoh fiksi dan lain sebagainya. Kita bicara perempuan dulu bahwa di novel ini ketidakadilan di tubuh atau di badan perempuan itu begitu saya pikir begitu mengerikan juga gitu loh ketika katakanlah bagi Bu Husnul sendiri ketidakadilan yang dirasakan oleh perempuan sampai detik ini, sampai saat itu apa sih Bu? Ketidakadilan kalau misalnya yang saya rasakan sekarang ketidakadilan itu sudah tidak ada ya. Yang ada hanya
sesuatu yang kebetulan menimpa perempuan tersebut gitu. Karena kalau kita melihat ke novel ini, itu kan ada sosok Felisa ya. Felisa ya. Baca kan? Coba Baca. siapa? Felisa itu teman barunya si Naya yang deket sama Nizar. Iya. Nah, terus ketemu di alun-alun kalau nggak salah. Iya. Wah, ternyata Nizar itu kan sosok cowok yang baik lah, soleh dan lain sebagainya. Deket sama si Felisa yang kalau di sekolah mah alim, tapi ketika di luar sekolah, oh ini kok begini. Iya. Ya Felisa sendiri kan maksudnya diceritakan sebagai sosok remaja yang broken home lah ya. Iya, Karena broken home. walaupun dia dari keluarga kaya raya, segalanya ada, tapi ternyata kan orang tuanya kan bercerai, nikah lagi, kemudian dia hidup dengan mamanya dan pacar mamanya yang akhirnya dia juga kan diperkosa sama calon ayah tirinya. Iya, Dan di situ dia dipaksa menikah dengan orang tersebut. Padahal kan kalau dia diperkosa aja kan itu masih trauma ya. Trauma. Kenapa harus hidup dengan orang yang memperkosanya? Akhirnya kan dia benar-benar menolak. Dan ini Naya sama Mila yang membantu agar ini si Felisa tidak menikah dengan yang memperkosanya tadi gitu. Jadi di situ ya nilai persahabatan juga muncul ya di situ. Subhanallah. Artinya memang sosok Felisa ini memang ya tidak hanya Felisa lah, tapi masing-masing kayak Naya, kayak Mila dan Felisa masing-masing punya kegelisahannya yang memang ini bisa mengganggu bukan bisa mengganggu, tapi ya berbicara ini menindas kaum Hawa gitu, kaum perempuan. Ya tadi Felisa dari segi kehidupan ternyata kaya itu tidak menjamin bahagia. Bu Husnul kayaknya pengen bilang begitu di novel ini gitu. Kaya itu tidak menjamin bahagia. Sementara Mila dengan usia masih belia sudah dijodohkan. Waduh, sakit juga itu. Karena pengalaman saya. Oh, so sweet. Pernah dijodohkan apa gimana nih? Ceweknya. Tapi, aduh ya Allah, sabar. Makanya saya salah satu orang yang menentangkan perjodohan gitu loh. Bukan perjodohan ya orang tua saya, tapi ya nilainya. Alasannya apa nih? Kok balik saya yang nanya ya? Iya. Kenapa menentang perjodohan? Bukan menentang perjodohan, tapi kadang ya kurang setuju. Kadang kita itu ya sebagai orang tua kan merasa sudah menjadi Tuhan gitu loh. Katakanlah seperti itu. Kamu harus nikah, Sarul harus nikah sama Kasa, jadi orang tuanya Sarul. Sarul kamu harus nikah sama Opi. Ya, misal. Oh, enggak gini. Oh, kita sama kakak tuh, saya gini. Oke lah, secara orang tua oke aman. Tapi ketika posisi Sarul setuju, tapi apakah ketika pria yang dijodohkan ini mencari tahu terlebih dahulu bahwa sebenarnya si cewek ini udah punya pasangan atau belum? Iya. Dan alangkah kalau saya lebih kepada ya kalau mau dijodohkan mangga, tapi alangkah baiknya kita cari tahu dulu nih ada pihak-pihak yang tersakiti atau tidak gitu loh, biar aman maksudnya biar doa-doa yang terlontarkan itu doa-doa yang membahagiakan, tidak doa-doa yang ini kayaknya dari hati banget ya, pengalaman pribadi soalnya luar biasa. Itu sampai 4 hari nggak makan nasi saya. Tapi masih hidup ya? Masih hidup, alhamdulillah, lakon. Alhamdulillah. Pengen jadi wali. Ya artinya kan memang nggak tahu kalau menurut ibu sendiri, katakanlah ya perjodohan itu kan tidak bisa lepas dari wanita dan ini, tapi kebanyakan kan yang diperlakukan perjodohan itu kan perempuan gitu loh. Sebenarnya bagi perempuan ketika dijodohkan itu kalau bicara keuntungan kayaknya vulgar banget gitu loh. Menerima atau tidak sih, karena kalau saya kan dari segi cowok kan ya nggak terima lah gitu loh. Kalau segi cewek ketika dijodohkan ya, kalau masalah perjodohan itu kadang kembali ya, bukan masalah laki-laki atau perempuannya, kembali ke tadi seperti apa, misalnya kayak Mas Aziz korban perjodohan. Itu dia merasa sampai 4 hari nggak makan. Ya itu mungkin. Nah coba ditanya perempuannya gimana ketika dijodohkan.
itu langsung diblokir nomor saya. Oh, berarti mungkin dia dengan senang hati dijodohkan akhirnya. Yang Iya. patah hati adalah Mas Aziznya. Artinya kan memang kalau melihat novel ini kan awal-awal perempuan itu menolak bila ini kan karena dijodohkan. Kalau kita balik lagi ke novel tentang Naya ini adalah karena salah satu konflik yang ada di naskah Astagfirullahaladzim. Novel ini adalah perjodohan itu, perjodohan di usia belia ketika wanita masih sekolah tapi udah dijodohkan. Dia kan otomatis kan berontak, tapi ketika si Naya menghubungi Mas Hafid kalau nggak salah Mas Hafid itu ketika bila ini ketemu kagum juga ujung-ujungnya gitu loh. Akhirnya kan jatuh cinta juga. Jatuh cinta juga sih. Ini awal-awal nolak tapi kok ketika ketemu sosoknya akhirnya jatuh cintrong deh. Jatuh cinta juga. Ya kalau kita kembali ke agama ya, pada dasarnya kan di hadis juga kan ada ketika umur 4 bulan itu kan ditiupkan ruh ya, ditiupkan ruh oleh Allah, dan di situ sudah diatur jodoh, rezeki sama kematian. Maut ya, kematian. Nah mungkin jodoh kalau kita percaya itu juga kan, oh berarti jodoh itu memang sudah ada yang atur, tinggal caranya untuk menuju jodoh tersebut kan beda-beda. Ada yang mungkin dengan pacaran, ada yang mungkin dengan dijodohkan atau dan lain-lainnya. Katanya kan yang penting bahagia lah. Kebahagiaan kan adalah orang yang mau menerima takdir tanpa mengeluh kan. Pokoknya mungkin jodohnya seperti itu. Kayak Mas ini mungkin, oh takdir saya mungkin perempuan saya harus dijodohkan dan itu harus menerima dan jadilah orang yang bahagia gitu. Tolong dengarkan. Iya. Subhanallah. Subhanallah. Saya tersirami nuraninya. Sudah sekian lama kering gitu. Nggak, artinya di Mila ini kan akhirnya saya menyimpan prasangka bahwa perempuan itu adalah ketika bicara yang penting prianya soleh, yang penting prianya baik dan lain sebagainya. Tapi ketika di novel ini Mila dengan ketemu Mas Hafid, wah terkagum-kagum melihat fisiknya, wah ternyata ganteng, rampan, wah ganteng, pinter, iya, wadah, anaknya kiai lagi. Ya paket combo lah, ada nasa, ada apa lengkap gitu. Akhirnya tergoyahkan juga prinsip awal bahwa saya pengen fokus dulu, tapi ujung-ujungnya kan ya udah nerima, tapi dengan catatan yang saya pengen sambil lanjut Nah ini juga kan bagi para perempuan laki-laki, ketika ada istrinya atau perempuannya, pasangannya yang pengen terus menuntut ilmu, melanjutkan pendidikannya, itu ya selama perempuan tersebut mampu menjalankan perannya dengan baik, ya ini kan nggak bisa disegah ya. Kayak Mas Hafid juga kan mengizinkan si Mila untuk lanjut ya. Selama dia terus menjalankan perannya dengan baik, itu kan berarti lelaki yang demokratis lah, tidak mengekang. Kamu ketika sudah menjadi istri harus di rumah, dapur, ngurusin kasur, dapur, sumur itu. Ini Mas Hafid kalau punya istri nih gimana? Apakah merdeka lah. Oh, merdeka. Kita saling memerdekakan gitu loh. Asik kan? Jawaban paling aman. Kita saling memerdekakan. Aduh, astagfirullahaladzim. Iya. Artinya memang Mas Hafid ini memang tokoh pria yang ya tadi Ibu bilang demokrasi, dan bisa dikatakan juga bahwa sosok-sosok di novel ini terutama kaum prianya adalah kaum impian bagi seorang wanita. Iya. Nizar, Mas Hafid gitu lah. Ada satu yang gaduh, Mas Satria. Iya, itu punya kelainan gitu. Artinya memang di novel ini Bu Husnul mengajak kita untuk, terutama kaum hawa, wah kayaknya enak nih punya sosok suami yang seperti ini, seperti ini. Menghayal terus dibenturkan dengan realita yang ada gitu loh. Kadang itu kan sakit ternyata. Pada dasarnya Bu Husnul pengen nakitin kaum hawa. Astagfirullahaladzim. Ini kan dunia imajinasi. Ngayal. Yang pernah saya bilang itu dunia hayalan itu tidak ada yang pernah gagal. Iya. Sukses semua. Tapi ketika dibenturkan dengan realitas,
Iya. Aduh sakit ternyata begini. Astagfirullah. Tapi menarik di akhir-akhir novel ini adalah bahwa ini Bu Husnul juga dengan tegas memperkuat bahwa sebelum-sebelumnya nggak tahu teman-teman pernah ngedenger nggak, cowok itu maaf kalau nggak gay ya bajingan gitu loh. Nah di novel ini mempertegas gitu loh. Aduh. Gimana sih mempertegas gimana? Ya Mas Satria itu kan awal-awal ya baik, Iya. ya baik. Ya. Setelah Naya, Tante Sela itu meminta Naya untuk menjadi istrinya seorang Mas Satria, terus nggak tahu ini udah dilamar atau belum, saya lupa. Belum dilamar. Ternyata bukan wujud ya, ada sosok sisi lain dari Mas Satria gitu loh, yang kata kajur. Ada kelainan di kepribadiannya. Pribadi Jadi ganda. mungkin dari apa yang saya tulis di akhir itu ya kembali lagi ya hasil ngayal menjelaskan bahwa kita itu tidak akan pernah tahu sifat seseorang tanpa sebelum kita hidup dengan orang tersebut. Jadi apa yang nampak di permukaan di kita itu adalah sesuatu yang tidak sebenarnya, karena kepribadian sendiri kan adalah topeng ya. Kepribadian adalah topeng di mana orang tersebut akan bersikap dan perilaku sesuai dengan kondisi yang ada. Ini misalnya Mas Aziz nih, kalau di teater geni karakternya kayak gini, kan belum tahu kalau di rumah Mas Aziz seperti apa, bisa lagi berubah. Jadi sebenarnya kita sedang berakting. Jadi ya memang mempertegas bahwa hidup itu ya kepura-puraan kita. Iya. Dan kita untuk menilai seseorang jangan langsung mengambil kesimpulan wah ini orang baik, ini orang tidak baik, karena sama aja membaca buku, akhirnya baca buku nggak bisa langsung menilai wah ini dilihat di covernya bagus, tapi harus masuk ke dalamnya, membaca seluruh isi cerita sehingga kita bisa menilai oke nih buku. Jadi ya saya pikir menilai seseorang pun seperti menilai buku itu sendiri. Dan kalau bisa Mas Aziz ya, kita itu jangan pernah menilai seseorang dengan baik dan buruk, karena kalau kita menilai seseorang dengan baik dan buruk, maka ketika kita menilai orang itu baik itu ya itu pasti berdasarkan sesuatu yang tidak murni dari kita. Begitu juga ketika menilai orang itu buruk, pasti ada sesuatu yang kita bisa menilai tersebut buruk. Jadi emang orang itu selalu ada dalam kebaikan dan keburukan. Jadi cukup memahami orang tersebut ya, jangan pernah menilai. Karena saya senang banget mengutip pernyataan dari, kenal nggak Seno Gumira Aji Dharma? Ya tahu. Itu saya suka banget kata-katanya. Itu kan penulis novel juga ya. Beliau kan mengatakan bahwa hidup ini ya tidak hanya sekedar menjadi baik ataupun buruk, tapi bagaimana kita bersikap terhadap kebaikan dan keburukan tersebut ya, karena setiap orang pastilah ada hitam dan putih, baik dan buruk ya, cukup pahami saja bagaimana kita bersikap kepada hitam dan putih, buruk dan baik itu. Jangan pernah menilai, kalau menilai nyesek nganggur ya. Kamu buruk. Kamu nakal ini. Dia mau baik ya, jangan, cukup pahami kamu orang seperti itu, cukup pahami ya, kita selama masih bisa beriringan loh ya. Mari. Artinya memang apa ya, di novel ini pun menceritakan bahwa tadi tidak langsung menjudge bahwa ini ya, awalnya memang ada Naya itu menilai sosok Felicia ini gitu. Tapi di novel ini langsung diklarifikasi bahwa jangan cepat menjudge lah. Sebenarnya ternyata Felicia itu ya broken home. Akhirnya Naya yang tadinya mempunyai perasaan agak kecurigaan, suzon sama Felicia gini-gini, ketika ngobrol jelas gitu loh. Nah budaya kita itu ketika ada sesuatu hal itu jarang ngobrol, sehingga ngutek-ngutek nilai ya udah enggak ketemunya suzon sendiri, kecurigaan ya udah capek sendiri gitu lah. Asik sekali. Dan masih di novel ini, saya di episode pertama di halaman terakhir ini Bu Husnul harus
bertanggung jawab. Oh iya, Widih bertanggung jawab apa nih? Bahwa iya sampai detik ini saya ada kalimat, ada premis bahwa cintamu adalah kekuatanku Bapak. Oh, Di episode pertama di akhir halaman kalau nggak salah itu ada. Oh, Itu iya. maksudnya apa itu, Bu? aduh. Nanti jadi baper dong. Ya nggak apa-apa, ini kan orang-orang jarang baper nih. Oh. Apa coba tadi kata-katanya? Cintamu adalah kekuatanku Bapak. Oh iya, kalau saya termasuk orang yang sangat mengagumi seorang ayah ya, ayah saya sendiri. Bahkan ketika saya ditanya ya kayak misalnya ditanya pernah sih saya kuliah kemudian suruh ngarang bahasa Inggris gitu. Tulis siapa cinta pertama kamu. Maka dengan cepat saya akan nulis my father ya, bahasa Inggrisnya, my ayah. father. Nggak tahu saya itu menganggap sosok ayah saya itu adalah sosok ayah yang luar biasa hebat. Kenapa? Ya karena dengan dengan keikhlasan beliau selalu membimbing anak-anaknya, terutama ke masalah agama itu ya harus gitu. Jadi benar-benar mendidiknya dengan hati tanpa memandang, maksudnya tanpa mendulikan komentar orang. Pokoknya kalau di daerah saya kan itu misalnya dulu pesantren tuh tidak terlalu ya. Itu ya dengan tugas saya kan memesantrenkan anak saya pengen anak saya itu tahu agama, bahkan sedikit otoriter namun tegas sih maksudnya, tapi saya tetap merasakan cinta itu gitu. Artinya kan yang biasa kita sering rasakan itu kan cinta itu munculnya dari dalam gitu loh. Tapi ketika di novel ini cintamu adalah kekuatanku Bapak, kekuatan dari luar menyerap ke dalam diri kita sehingga mempengaruhi laku hidup kita gitu loh, untuk terus berjuang, untuk terus meraih impian-impian kita gitu loh. Jadi akhirnya saya tadi nyukil dari perkataannya Bu Hustul bahwa cinta pertama bagi seorang perempuan adalah Bapak. Ya bagi saya, nggak tahu bagi yang lain. Tapi ada juga yang begitu, Bu. Ada ya? Ada, cinta pertama bagi seorang perempuan itu Bapak gitu. Makanya, waduh. Ada juga saya pernah baca-baca di IG itu. Akad nikah bapaknya itu bilang, kalau nggak salah bapaknya itu bilang ke calon mantunya, ke cowok, anak saya itu perempuan, ketika anak ini mempunyai masalah, saya yang memeluknya pertama dan yang itu tuh. Waduh, artinya memang sosok bapak itu di kaum, dikatakanlah untuk seorang perempuan itu memang sangat berpengaruh sekali ya. Apalagi kan kalau ayah biasanya kan harus dekat sama anak perempuannya katanya. Kenapa? Karena biar ketika remaja nanti itu anak tersebut tidak mengharap ke kasih sayang orang lain yang salah gitu kan, cukup bapaknya, karena merasa sudah ayahnya menyayanginya, makanya dia tidak mencari perhatian ke lelaki lain gitu ketika dewasa. Dan itu memang seorang ayah itu harus seperti itu kepada anak perempuan. Iya, akhirnya karena saya juga punya ponakan itu, kakaknya cowok, adiknya cewek. Yang cewek ini lebih dekat sama bapaknya, sedangkan cowok lebih dekat sama ibunya. Gitu loh. Ini bisa begitu dan di amat-amatin, ya enggak semua, memang enggak semua, tapi kebanyakan pola laku anak itu seperti itu gitu loh. Apa ya? Atau memang bawaannya seperti itu, atau memang naluri aja itu yang begitu tuh, Bu. Ya ada sih itu namanya di psikologi juga ada, jadi silang gitu tuh. Jadi kalau misalnya ibu ke anak laki-laki, kalau ayah ke anak perempuan, jadi disilang. Berat guys obrolannya guys. Ini kan calon bapak, jadi nanti kalau misalnya punya anak perempuan ya bagaimana? Ya bukan anak perempuan aja, semua anak harus diberikan cinta dan kasih. Tapi nanti dengan sendirinya kayak gitu tuh alamnya. Tapi kebalik lagi kita ke perempuan, bahwa ada kan muncul istilah-istilah keren kayak kesetaraan gender, emansipasi wanita, gitu kan.
kesetaraan gender itu kan apa ya, memperlakukan perempuan ya lebih kepada ya memberikan keadilan kepada perempuan secara lebih, kalau bahasanya saya seperti itu. Kalau Bu Husnul gimana? Kesetaraan. Kalau Bu Husnul gimana? Kalau kesetaraan, keadilan kan ya intinya pengen setara, pengen adil antara laki-laki dan perempuan gitu kan. Kalau menurut saya, maksudnya gimana pertanyaannya? Iya, sekarang kan akhirnya muncul istilah kayak emansipasi wanita dan kesetaraan gender gitulah. Tapi kan segimanapun, kalau saya nih pandangan saya ke perempuan, ini ngomong langsung ke perempuannya soalnya. Iya, perempuan. Ini ada lagi satu perempuan. Iya, segimanapun kita katakanlah kaum pria memberikan kesetaraan kepada perempuan itu susah. Kenapa susah? Katakanlah misal dari segi pekerjaan wanita, karena wanita itu entah ini dibentuk oleh siapa, peradaban seperti ini, bahwa katakan perempuan itu wanita karir. Sebelum wanita karir kan, wanita karir itu kan ada jam-jam tertentu kerja, dan di luar jam kerja di wanita karir itu kan kalau wanita ini sudah menikah, mengurusi suami, mengurusi anak dan lain sebagainya. Dan saya pikir yang ini sulit untuk dipahami untuk masyarakat gitu loh, bahwa wanita itu ya sudah lumrah ketika ngurusin rumah tangga kan, yang bagi yang sudah menikah gitu. Artinya memang saya pikir wah ini sulit juga untuk mengatakan atau menerapkan kesetaraan gender itu, walaupun bisa hanya dari segi pekerjaannya saja silakan. Tapi kan bagi suami kan kebanyakan ya, nggak tahu saya masuk kategori enggak nih, mudah-mudahan enggak. Udah ini kerja boleh tapi tetap ngurusin ini ada aja yang begitu. Ya berarti itu kan double ya. Double. Artinya kan ya memang walaupun dikatakan kesetaraan gender susah juga gitu. Susah juga karena memang harus meladeni kultur yang sudah terbentuk dari lama gitu loh. Kesetaraan mungkin kalau untuk setara itu memang ukurannya susah ya. Kalau setara kan sama. Gitu. Nah, tapi kalau kita pakainya kata keadilan, maka itu akan lebih enak antara laki-laki dan perempuan. Kenapa? Karena adil itu kan tidak harus sama rata kan, iya kan? Yeah. Adil itu tidak harus sama rata. Beres sedikit. Aduh, iklan. Anak-anak iklan. Aduh, sorry guys. Anak-anak baik. Ini kayaknya ada yang nggak terima nih ngobrolin kesetaraan ini. Kalau kita bicara setara mungkin ya setara kan sama ya. Kalau keadilan kan adil tidak harus sama rata. Jadi ning bondan kan anak ya lagu adil tidak sama rata. Kalau adil menurut saya itu yang penting keadilan gender terutama. Yang penting antara laki-laki dan perempuan itu berperan sesuai dengan kemampuan dan kesepakatan. Contoh saya ngasih contoh di rumah tangga ya. Kalau di rumah tangga kan pasti ada laki-laki dan perempuan, istri dan suami. Dalam hal pekerjaan, selama pasangan ini sepakat bahwa sang istri boleh bekerja sesuai dengan kemampuannya. Mungkin dia punya kemampuan mengajar. Selama sepakat ya itu kan nggak masalah, itu berarti namanya adil. Kalau misalnya saya belum pulang ke rumah, saya siap misalnya menyiapkan makanan. Nah kalau dianya emang sepakat seperti itu, ya bukan masalah, nggak masalah. Itu kan berarti namanya keadilan gender. Artinya keadilan gender ini atau kesetaraan gender ini adanya itu melalui kesepakatan juga ya, Bu? Iya. Kesepakatan oleh pria dan wanita, misal suami dan istri misalkan itu di rumah tangga gitu loh. Tapi ngelihat flashback ke belakang bahwa mungkin sebelum Masehi, mungkin kalau dunia mungkin sebelum Masehi saya pernah nonton film filsuf perempuan yang saya lupa nama, tapi filsuf perempuan ini dijudge
pinter, cerdas, jenius, tapi disangkanya penyihir gitu loh. Siapa? Ada, saya lupa namanya gitu loh. Oh, Nah kemudian berkembang di Indonesia bahwa udah perempuan itu yang namanya pendidikan itu ya seperti di novel ini nggak begitu penting lah, tau ujung-ujungnya perempuan itu ya Di kalau dapur, sumur, ya sudah mentok-mentok itu. Kemudian kan muncul tokoh R.A. Kartini itu emansipasi wanita bahwa perempuan pun harus memakan ya bahasanya yang merasakan iya. bangku pendidikan gitu loh, melihat ini kan artinya kan mulai dipenggerakkan kan era Kartini ini. Dan sebenarnya kemudian beralih lagi bahwa nggak tahu ini di buku Husnul ngalamin nggak, tapi saya pernah baca naskah teater dari Kalimantan tahun 90-an bahwa seorang perempuan ketika di usia 17 bahkan 17 tahun atau 18 tahun belum menikah itu menjadi bahan omongan bagi masyarakat sekitar. Itu di daerah mana? Kalimantan. Alasannya? Ya karena sudah tadi menganggap bahwa pendidikan tidak penting dan sudah 17 tahun itu bagi wanita kan sudah akil balik. Dan udah langsung nikah aja, ngapain kamu lama-lama belajar. Ya, berarti Dan kaitannya dengan budaya ya. Budaya. Dan itu kan saya pikir di tahun-tahun mungkin di tahun-tahun 60-an 70-an itu pun terjadi gitu, itu pun terjadi. Makanya ya termasuk saya, orang tua saya nikah itu kan sekitar ibunya saya itu nikah itu sekitar 17 sampai 18 tahun gitu loh. Nah, sekarang kan sudah kaum perempuan sudah merdeka dan lain sebagainya, tapi tetap aja ada yang seperti di daerah tertentu yang masih menganut budaya-budaya seperti itu ya pastilah masih ada. Dan ini bagi Ibu Husnul sendiri, ketika kita ngobrolin perempuan yang sudah berumah tangga, tapi saya agak sedikit membelok ketika seorang istri itu suami itu poligami gitu. Ini menarik nih perdebatan, bahasan-bahasan seperti ini menarik. Ada teman saya yang ngajak diskusi bahwa poligami itu halal, Kanjeng Nabi juga gini. Oh, saya ngelutuk. Iya. Di era sekarang poligami itu adalah pelarian ketika selingkuh sudah ketahuan baru poligami, saya bilang gitu. Astagfirullah. Iya, saya untuk gitu. Wah, kacau ini kacau. Terus ketahuan, wis tanggung. Nanggung udah biar halal udah disahkan poligami gitu. Tapi banyak juga aturan-aturan di kita kayak nikah siri itu kan merugikan perempuan. Dari poligami dulu menurut Ibu, ketika kita bicara perasaan perempuan nih, ketika di poligami oleh suami itu menurut Ibu gimana? Poligami kalau menurut saya itu termasuk sebuah pengkhianatan ketika dia di awal akad nikah mengatakan menghalalkan itu udah gitu kan, saya qabil tu nikah wa tasbih hadis itu kan ada ikrar dan lain-lain. Itu kan berarti udah, tapi kenapa dia bisa berbagi dengan yang lain, itu berarti kan ituin akadnya yang itu kalau menurut saya ya. Terus jadi kalau misalnya tidak mampu untuk adil, jadi cukup satu. Di sini adil kan tadi. Iya. Walaupun ia mungkin secara harta dia bisa berbagi secara adil, tapi kan hati ya. Hati. Pasti kan ada yang tersakiti, berarti kan itu berarti nggak adil. Berarti sama aja dia tidak mampu. Tapi ada juga mungkin yang mampu ya, dan itu beberapa. Jadi Bu Husnul ini salah satu orang yang menolak poligami. Saya terjemahkan bahasa Bu Husnul gitu. Jangan berani-berani poligami guys. Asrul, satu aja Rul. Aman. Si JB durung mentok. Belintok-mentok, durung mentok. Ya artinya menarik karena perempuan itu ketika dibahas itu ya, nggak ada habis-habis Bu, dari segi perasaan, dari segi sikap apalagi kadang saya melihat perempuan itu aneh gitu tuh. Aneh lah. Anehnya gimana nih? Aneh Bu, jadi saya cerita lagi nih. Saya pernah punya cewek.
pernah punya cewek. Curhat nih. Boleh. Saya mengatakan bahwa saya itu dulu laku gitu loh. Laku apa? laku. Oh, laku. Pernah punya pacar. Dulu pernah punya cewek gini. Jadi lebih gini, aduh gimana sih kok nggak peka? Terus dalam hati saya bilang, loh saya kan bukan Tuhan yang maha mengetahui. Ya kalau apa-apa tinggal ngomong aja gitu tuh. Kadang gemes juga gitu ngeliat, aduh kadang cewek kok begini gitu tuh. Ya terus terang nih, terus terang ke ceweknya gitu loh. Artinya ada sisi perempuan itu ingin dimengerti secara berlebihan. Iya. Ya nggak berlebihan. Berlebihan Sesuai itu. aja. Berlebihan menganggap, saya kasusnya pada waktu itu saya kan nawarin, lapar enggak, jawab enggak gitu loh. Oh ya udah, akhirnya saya beli makanan sendiri kan. Saya beli makanan sendiri. Dia bilangnya enggak. Saya bilang beli makanan sendiri, terus bilang, mah enggak peka tuh. Loh tadi katanya enggak, sekarang enggak peka gimana gitu. Cewek itu begitu, Bu. Aneh gitu. Makanya saya bilang cewek itu aneh gitu. Menurut Ibu. Jadi kalau menurut Mas Is, cewek itu aneh. Iya gitu loh. Ya enggak lah Mas, itu maksudnya intinya kalau cewek atau perempuan itu ingin dimengerti. Kan ada lagunya, karena wanita. Apa-apa aman-aman. Jadi kalau misalnya iya emang benar, sama misalnya saya diperlakukan seperti itu, Mas Aziz juga akan marah. Dia nggak peka banget sih. Ya kalau jawab mah pasti enggak, tapi kan setidaknya ya ada malu-malu. Malu atau gimana ya, makan aja sih itu. Saya pesenin ya, itu juga nanti kan, oh ya nggak apa-apa. Kalau udah di depan? Makan enggak, pesen dewek banyak. Iya karena Ya bener nggak peka itu. karena saya itu tipikal cowok-cowok yang cuek gitu loh. Oh ya mungkin ya. Ini enggak ya wes gitu loh. Ini enggak. Artinya memang dalam menjalin hubungan pun akhirnya saya mengakui nih bahwa kita menjalin hubungan apapun itu, apalagi suami istri itu harus saling mengerti gitu loh. Ya mengerti, komunikasi dan lain-lain. Tapi ya lucu kalau inget-inget, ada dulu pernah begitu gitu loh. Kacau itu. Sekarangnya begitu nggak? Apa Enggak masih? lah. Oh, enggak. Enggak lah, lebih cuek-cuek aja lah, cuek-cuek aja makanya. Lebih ngalir aja lah, lebih kepada ngalir. Tapi ya ketika masuk, mungkin ya di perempuan-perempuan yang seperti itu masuk fase-fase usia sekian sampai sekian, kayaknya proses-proses pendewasaan lah gitu loh. Biasanya yang lagi masa-masa ya kayak gitu. Abil ababil gitu. Remaja. Aduh. Nah, sekarang ke tadi perempuan, nggak tahu kita bahas intinya atau enggak, mudah-mudahan bahas intinya lah. Sekarang beralih ke cinta. Tadi kan baru perempuan tuh. Oh, iya ada cinta ya, perempuan cinta dan impian. Ini kita masuk ke bab 2. Cinta. Nah, cinta bagi seorang perempuan yang diwakili oleh Bu Husnul, itu cinta yang kayak gimana, atau cinta itu apa bagi seorang perempuan? Apa ya? Kalau bicara cinta itu saya juga nggak bisa menjelaskan dengan baik karena saya cukup ke lagu aja, banyak sih yang mengungkap cinta adalah ini, cinta adalah ini, cinta adalah ini. Jadi kalau dijelaskan, biasanya juga bingung, rumit. Rumit ya. Ada memang apa ya? Cinta itu ada. So ini yang ahli jalan cinta. Ini kan masih remaja, jadi kalau menjelaskan cinta tuh pasti bisa lah. Gimana? Aduh, baper ya. Baper. Jadi cinta itu adalah sebuah momentum atau sebuah peristiwa hati yang tidak jelas gitu loh. Cinta itu rasa, benar nggak sih? Iya, perasaan yang tidak jelas gitu loh. Ya tidak jelasnya ketika, makanya lucu. Aduh, astagfirullahaladzim, lucu lah. Orang-orang jatuh cinta itu lucu. Jadi misalkan nih, kita sebagai orang yang tidak jatuh cinta terhadap satu cewek, misalkan selalu suka sama Opi, cinta nih. Tapi cinta kan tidak harus tunjukkan ke misalnya antara laki-laki dan perempuan, hubungan pacaran kan enggak harus. Sama sahabat, teman, kemudian orang tua, saudara, itu juga kan harus ada cinta. Dan artinya memang cinta itu lingkupnya luas loh. Dan kalau dilogikakan, ya tadi aneh gitu loh, nggak masuk. Kadang sesuatu hal yang aneh kan sesuatu yang tidak masuk logika kita, itu bisa dikatakan aneh.
lagunya Agnes dong. Cinta. Nggak ada logika. Iya, nggak ada logika. Jadi artinya menurut Ibu sendiri cinta itu ya sesuatu yang sulit untuk dijelaskan dan digambarkan ya. Tapi ya cinta itu memang harus ada dalam diri kita. Cinta kan dari mana sih? Dari mata turun ke hati ya. Berarti adanya letaknya di hati. Nah, kita harus menggunakan cinta itu untuk kebahagiaan hidup kita. Jadi kita harus menebar cinta. Kan ada wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin, itu perintah Allah untuk Nabi Muhammad ya. Jadi kecuali untuk menebar cinta kepada sesama. Jadi jangan diartikan pada yang pacaran-pacaran aja, kepada siapapun kita harus dengan cinta. Bahkan seorang guru ketika mengajar muridnya dengan cinta, dengan hati juga itu hasilnya juga akan sangat baik dengan ketika ngajar asal-asalan tanpa hati gitu. Berat ya. Berat. Apalagi kalau disandingkan bahwa kita itu harus mempunyai cinta seperti orang tua kepada anak. Wow, itu kan. Wih, nggak bisa diukur. Nggak bisa diukur ya, benar. Nggak bisa diukur. Mau dikasih satu miliar berapa triliun pun nggak bisa diukur. Nah, artinya memang cinta ini adalah sesuatu yang menurut Bu Husnul adalah sesuatu yang harus kita miliki. Iya. Kita miliki. Cara untuk memilikinya itu. Wah, abot aku nih kalau Ya iya. Ya iya. Iya ya. Abot sih. Abot. Kalau saya nggak abot, Bu. Sok di mana? Kalau saya kan melontarkan pertanyaan, jadi nggak berat. Jawabnya ini gimana sih? Cara memunculkan cinta ya, nggak tahu. Cinta kan datang dengan sendiri. Tadi cinta kan rasa. Kalau misalnya memunculkan untuk siapa nih? Kalau guru dan murid, orang tua dan anak, itu ya gimana? Ibu juga jawabnya bingung. Konteksnya dipersempit deh ketika sekarang kan ada, kita benturkan dulu dengan isu-isu yang sekarang, nggak semua, tapi ada beberapa kasus kekerasan orang tua terhadap anak. Nah, ketika kita sebagai orang tua membutuhkan cinta dan membimbing dengan penuh cinta, itu gimana tuh? Maksudnya? Ya, memunculkan cintanya untuk dari orang tua ke anak gitu. Ya, orang tua dan anak idealnya, normalnya setiap orang tua itu pasti mempunyai sifat welas asih kepada anak-anaknya ya. Itu umumnya seperti itu. Adapun misalnya ada kasus kekerasan terhadap anak dan apa, itu kaitannya dengan psikologis orang tersebut ya, kepribadiannya. Jadi nggak ada kaitannya dengan cinta. Berarti ada sesuatu yang tidak normal pada orang tua tersebut gitu. Bisa dia punya sifat temperamen sehingga dia bisa agresif menyerang anaknya. Berarti memang pengalaman hidup itu memang mempengaruhi kondisi psikologi kita. Iya. Psikologi kita ketika katakanlah anak itu sering dimarahi atau bahkan mendapatkan kekerasan fisik, akhirnya nanti ke depannya, ke masa depannya ketika sudah menjadi dewasa kecenderungan akan seperti itu. Soalnya kan kalau anak-anak kan nanti anak-anak itu ya ketika dewasa adalah yang diingat masa kecilnya dia diperlakukan seperti apa. Nanti juga dia akan ngaruh ke bagaimana dia memperlakukan anaknya gitu. Kalau kita mengambil teori kepribadian dari itu ya, dari siapa nih? Nggak tahu, Sigmund Freud. Nah, Freud tak nyambung nggak nanti? Nggak tahu, nggak nyambung. Kalau Freud itu dalam diri manusia itu ya, ada yang namanya id, ego, superego. Tentu Mas Aziz sudah tahu ya, kalau id itu prinsip kesenangan. Kalau ego itu nanti kognisi, nanti yang mengeksekusi apakah mengikut id atau superego. Kalau superego itu ya norma-norma. Nah, orang yang cenderung melakukan kesalahan itu biasanya lebih
memilih prinsip kesenangannya gitu, mengeksekusi id tanpa memperhatikan norma-norma. Kalau misalnya seorang orang tua itu harus memperlakukan anaknya dengan baik kan, di agama juga diatur seperti itu. Tapi dia tidak memperlakukan dengan baik, itu berarti ya dia lebih ke arah ke situ, lebih memuaskan kesenangannya, nafsunya, gitu, melampiaskan tanpa mampu mengendalikannya. Oke. Akhirnya nanti berpengaruh sama kecerdasan emosional, spiritual dan lain sebagainya. Artinya bisa dikatakan juga apa ya sebahasanya, pendidikan orang tua terhadap anak itu perannya sangat penting sekali. Pola asuh orang tua itu sangat apa sih, memberikan pengaruh yang sangat luar biasa terhadap bagaimana anak tersebut gitu, perilaku dan sikapnya. Tapi kadang juga saya kan karena punya ponakan masih kecil-kecil, kadang bandelnya tuh. Umur berapa? Umur yang besar. Yang besar itu kelas 4-5 SD, yang satu yang ceweknya itu kelas 1 SD. Nah yang cowok nih kacau, lagi tidur dibangunin, banyak syuting, Bu. Lagi syuting. Badannya kan gemuk gitu tuh. Bangunin saya perutnya dijotos. Tapi aduh ini kalau udah besar mah ya masukin karung gitu. Tapi gue artinya memang ketika kita menjadi orang tua kan nggak mesti orang tua kandung, tapi posisi orang yang lebih dewasa lah. Bisa dikatakan juga harus mempunyai titik kesabaran yang lebih juga ya ketika menghadapi. Harus. Ibu kan pengalaman ya, Bu. Iya. Aduh iya, pengalaman ngurus 2 anak. Saya kebayang sama guru-guru MI itu, atau guru-guru TK atau guru PAUD itu yang anak ayo ada gitu tuh. Ya artinya memang pola hidup, pola didik orang tua terhadap anak itu berpengaruh besar terhadap perkembangan psikis dari itu sendiri, dari anak itu sendiri. Dan apa ya, bagi ibu sendiri, kita jalan-jalan lagi sekarang kepada impian-impian seorang wanita, seorang perempuan, bahwa sebenarnya apa sih impian bagi seorang perempuan itu apa sih? Ya, mungkin kalau yang ditanya impian bagi seorang perempuan kan banyak ya, mungkin jawabannya beda-beda. Tapi kalau misalnya ke pribadi Bu Nur, impiannya adalah ya kita bisa menjalani hidup ini di dunia ini dengan baik, dan juga di akhirat juga baik kan. Ada Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi selalu meminta agar diberi kehidupan yang baik baik di dunia maupun akhiratnya. Udah simple, hidup itu simple sih ya sebenarnya, nggak usah neko-neko. Kitanya aja yang kadang bikin ruwet gitu. Berarti itu ibu kan udah masuk fase-fase nggak ruwet gitu. Ya udah lewat yang ruwet-ruwetnya. Berarti pernah berarti. Ya pernah. Perjalanannya ya Allah subhanallah untuk mencapai ke yang sekarang tuh penuh perjuangan. Dan emang itu tergantung bagaimana kita menempatkan diri kita ya, kemudian mengendalikan diri kita ya dengan baik gitu. Karena tadi uang sih pengen ya senang-senang baik kan, pengen masa bodoh dan lain-lain, apalagi remaja kan. Cuman kan ya harus mampu melewati itu semua gitu. Nah ini menarik nih, menarik terus. Bu kalau nggak salah kan novel tentang Naya kan, saya baca di bagian belakangnya itu kan sambil program studi S2 ya Bu. Loh, kok bisa-bisanya nulis novel gitu loh. Yang kenapa kan? Bisa kayak gini. Sebenarnya inspirasi sih, maksudnya kadang emang hidup itu kita bisa meniru cara orang lain sebagai proses belajar ya. Jadi ada namanya modeling terbuka gitu. Modeling terbuka itu bagaimana kita
mau berproses dalam belajar dengan cara meniru orang lain gitu. Tapi bukan nggak punya pendirian, maksudnya kita belajar dengan meniru orang tersebut. Itu kan S2 ya, sebenarnya awalnya ibu itu kurang tertarik dengan S2, cuman karena ada kewajiban dan kesempatan untuk lanjut, jadi ya bismillah lanjut. Awalnya ketika sudah meraih S1 itu saya sudah mencapai impian-impian saya gitu. Saya sudah bisa mengamalkan ilmu, kemudian sudah mengurus keluarga dan anak-anak, itu sudah cukup lah alhamdulillah. Tapi ketika kumpul dengan teman-teman S2, kok masih ada sesuatu yang banyak dikejar. Banyak dikejar. Oh subhanallah, teman-teman tuh ada yang penulis, ada yang aktif. Oh berarti saya merasa kecil sendiri di situ. Akhirnya dulu ibu kan pas di aliyah kan senang nulis. Kenapa teman saya bisa, saya enggak gitu. Akhirnya terinspirasi pengen nulis jadinya. Berarti ini nih apa ya? Dari udah prosesnya mulai dari SMA? Bukan, S2. Cuman enggak, maksudnya kayak yang buat motivasi. Ya? Saya kalau menulis sih dari dulu, cuman karena kesibukan ada anak-anak kecil kan, jadinya fokus ke itu. Cuman pas kuliah juga kan anak-anak udah bisa ditinggal, jadi kenapa saya dulu suka nulis sekarang kok mandek gitu. Jadi berusaha untuk mengasah lagi gitu. Oke. 10 menit lagi. Ada waktunya. Ada waktunya. Oke, ini pertanyaan terakhir ya buat Bu Husnul. Tadi kan dari yang ini saya tanya Bu Husnul lagi S2 kok nulis ini karena dan lain sebagainya, dan Ibu bilang ada proses yang ditiru. Gitu. Pertanyaannya adalah entah apakah ini sosok atau apa, siapa Ibu meniru apa dan siapa? Gitu. Bukan meniru, maksudnya termotivasi. Iya, ini termotivasi. ada temen kuliah namanya sama sih, Husnul Khotimah. Dia seorang remaja yang baru lulus S1 kemudian langsung melanjutkan ke S2. Kemudian dia suka nulis dan punya novel gitu. Jadi iya kamu keren sih, masih muda. Udah iya Bu, saya maksudnya suka nulis gitu. Loh, Ibu juga dulu suka nulis pas SMA. Ayo udah Bu nulis aja gitu, coba terusan. Ya udah nulis. Bahkan dia yang bantu edit-edit tuh. Gitu. Jadi ya kayak gitu. Jadi kalau bisa dimanapun dan kapanpun ketika kita berproses. berproses. Belajar. Berhubungan dengan orang lain, entah itu teman atau siapapun itu ya, yang kira-kira saling memberikan manfaat gitu. Ya guys, seperti itu. Relasi yang baik. Berat ya. Jadi jangan diambil senangnya aja, kemudian ini kan temen ibu kan membantu ibu banget sih, motivasi. Bu, ibu katanya sering nulis, saya juga bisa, kenapa ibu enggak gitu ya, saling memotivasi. Berarti kan relasi teman yang baik tuh yang seperti itu. Jangan misalnya janganlah, maksudnya cukup saya aja itu makan, berarti menjatuhkan, kacau. Oke, obrolan kita ini bincang-bincang kali ini bareng Bu Husnul tentang perempuan, cinta, dan impian dan lain-lain sampai ke sana sini. Ya nggak apa-apa, kita jalan-jalan dari A ke B, B ke C dan lain sebagainya. Nah, mudah-mudahan dari obrolan ini mendapat manfaat yang banyak. Amin. Gitu. Terima kasih Bu Husnul. Ya, sama-sama Mas Aziz. Ya. Terima kasih sudah ngajak ngobrol ngarung ngidul. Sampai curhat masa lalunya dan lain-lain. Ini gara-gara di sini nih. Padahal mana? Iya kayaknya. Iya. Karena saya berprinsip gini Bu. Iya. Kalau saya masih malu dengan masa lalu saya, berarti saya belum tuntas sama masa lalu saya. Iya, luar biasa. Saya kan menganggap diri saya udah tuntas semua. Saya nggak ada masalah dengan siapapun dengan masa lalu, termasuk dengan diri saya. Jadi plus-plus aja lah. Langsung lanjutkan. Saatnya lanjutkan hidup. Sabar ya. Oke, makasih Bu Husnul udah mau dan
sudah menyempatkan waktunya di tengah kesibukan Bu Husnul hadir di Teater Geni Bincang-Bincang episode 10 dan tamu perempuan pertama di Teater Geni Bincang-Bincang. Wih. Selanjutnya harus ada perempuan-perempuan yang lain. Copot guys, nanti dulu guys. Grogi saya. Grogi. Ya, udah. Ya, oke, gitu aja. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teater Geni.